Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 26. Masih syair nih. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u. Sa'umli, akan saya diktekan. Nah, umli saya dikte. Mala yamli. Amla yumli. Imla. Imla kan dikte. Sa'umli. Sin tanda fi'il kah? Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa, ini sin. Sa'umli, akan saya diktekan kepadamu ba'dha ma fihi, akan sebahagian ma yang ada ia dalamnya ilmu. Fasma'u, maka dengarkan olehmu. Nah, jadi beliau akan mendiktekan kepada kita sebahagian yang ada dalam ilmu, kelebihan ilmu. Fafiyya hasrun an dzikri kullil manaqibi. Fafiyya, khabar muqaddam. Fafiyya hasrun, maka pada diri saya itu ada batasan. An dzikri, dari menyebutkan, kullil manaqibi, seluruh kelebihan. Yang kedua apa? Jamak taksir, ra'aitu rijalan, ra'aitu kutuban. Kutuban jamak dari kitabun. Fafiyya hasrun, maka pada diri saya itu ada batasan. An dzikri, dari menyebutkan, kullil manaqibi, setiap kelebihan. Kelebihan ilmu banyak banget, nggak mungkin saya menyebutkan seluruhnya. Ini saya sebutkan beberapa aja, kata beliau. Nah, huwan nuru kullun nuri yahdi anil ama. Huwa, dianya ilmu, itu nur, itu cahaya. Kullun nuri, seluruh cahaya. Huwan nuru, dianya ilmu, itu nur. Kullun nuri, seluruh nur. Maknanya ilmu itu benar-benar cahaya, terang, bisa menerangkan. Yahdi anil ama, menunjukkan ianya ilmu dari kebutaan. Buta umpama kebodohan. Yahdi, menunjukkan ianya ilmu, anil ama, dari kebodohan. Wadul jahli marad dahri bainal ghayahibi. Wadul jahli, dan bermula orang yang bodoh. Marad dahri, sepanjang masa. Marad dahri, sepanjang masa. Bainal ghayahibi, itu di dalam kegelapan. Baina, antara kegelapan. Ghayahib, jamak dari ghaihab. Ghaihhabun, ghaihhabani, ghayahib, sangat gelap. Nah, itu maknanya. Wadul jahli, dan bermula orang yang bodoh. Marad dahri, sepanjang masa, itu bainal ghayahibi, di antara kegelapan. Gelap, nggak paham apa-apa. Mau buat apa-apa nggak bisa kan? Nggak ada ilmu. Ilmu apa aja? Nah, i'rabnya mana i'rabnya? Jelas i'rabnya kan? Dzul jahli mubtada, dzu asmaul khamsah. Dzu mubtada, tanda rafa'nya wa, mudhaf du, jahli mudhaf ilaih. Mara daraf. Marah, daraf. Cemakan, cemtaman. Marra yamurru marran. Bahwa marun, mamrurun. Murra la tamurra. Mestinya ada mim ya, mamarun ya. Ya kan? Mamarun. Mimarun ya. Ini kemana mimnya? Mungkin berarti bukan. Masdar berarti. Mamudah kepada dahri kan masa, jadi daraf juga.
selalu. Marra yamuru. Marra kan melalui. Marra tu bi Zaidin, aku berpapasan dengan si Zaid, aku melalui. Ya, ini masdar nih. Dul jahri marad dahri. Bermula orang yang bodoh marad dahri, sepanjang masa. Bainal ghayahibi, antara kegelapan. Nah, itu. Huwa dzirwatu syamma'u. Hiya dzirwatu syamma'u. Dianya ilmu itu puncak yang tinggi. Umpama bukit. Huwa dzirwatu syamma'u. Dianya ilmu itu puncak yang tinggi. Tahmi manil taja ilaiha. Tahmi manil taja. Man ini bukan min. Manil taja ilaiha. Menjaga ianya puncak. Manil taja akan orang yang berlindung ia. Ilaiha kepadanya puncak. Zirwah. Dianya ilmu itu puncak yang tinggi. Tahmi yang menjaga ianya puncak. Manil taja akan orang yang berlindung ia ilaiha kepadanya puncak. Umpama gunung itu ada banjir bah, semua orang naik ke gunung untuk menyelamatkan diri. Begitu juga ilmu. Ilmu bisa menyelamatkan kita. Ketika ada dua persimpangan jalan kah? Ada godaan kiri kanan kah? Kita tahu berdasarkan ilmu ini yang lurus. Jalanlah kita yang lurus. Nah, itu ilmu. Wa yumsi aminan fin nawaibi. Wa yumsi. Amsa yumsi. Suhail. Amsa yumsi. Masih ingat saudara Kana Suhail? Coba sebutkan saudara Kana, ada 13. Amsa asbah ada zola bata soro. Laisa. Mazalah mayufaka mapatiah. Madama. Madama. Dan tasrif wa mata sarafa minhunna kah? Apa tugasnya? Karena amsa asbah. Nah, ini dia ini amsa yumsi aminan. Cuma di sini bukan masuk waktu sore maknanya. Jadi wa yumsi aminan. Jadi ianya seseorang yang berilmu. Yumsi jadi ianya seorang yang berilmu itu aminan, yang aman khobarnya. Fin nawaibi. Ya, nawaib ini maknanya syair, maknanya harus dilihat ini. Nawaibi, ya, syadaid, dalam hal-hal yang berat. Apa namanya? Dalam keberatan ya. Apa maknanya? Ketika kita galau, ada banyak masalah, apa namanya bahasa Indonesia? Dalam banyak masalah. Yumsi aminan, jadi ianya seorang itu aminan yang aman. Fin nawaibi, atau dalam musibah-musibah juga boleh. Dalam musibah-musibah. Yumsi aminan, jadi ianya seseorang itu yang aman. Fin nawaibi, dalam musibah. Bukan berarti orang berilmu nggak kena musibah, bukan. Paling kurang aman perasaannya ketika dia ditimpa musibah. Hilang barangnya, hilang apa maksudnya? Hilang hartanya kan? Dia aman, dia paham. Semuanya dari Allah, pemberian Allah, titipan Allah, bisa diambil kan? Nggak galau, nggak bunuh diri kan gitu. Orang yang nggak ada ilmu putus cinta aja bunuh diri kan? Gantung diri berjamaah kan ada. Nah itu karena nggak paham. Ya, gantung diri berjamaah. Nggak baca berita kemarin. Satu keluarga di Jakarta lompat dari hotel lantai 22. Bapaknya, emaknya, anaknya 2. Lompat berjamaah, mati. Nggak tahu apa karena banyak hutang atau masalah apa kan? Nah itu karena orang nggak berilmu, mengira mati itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Bagi kita orang yang beriman, mati itu belum selesai. Mati itu awal hidup baru kah? Awal hidup baru, pindah alam. Dari alam kandungan lahir ke dunia. Di dunia kan tambah banyak masalah. Dalam kandungan nggak ada masalah. Kita mengira di dunia banyak masalah, menuju alam kubur lebih banyak lagi masalahnya. Man rabbuka, man nabiyuka kah? Udah mulai masalah. Masalah kan pertanyaan tuh. Belum lagi di akhirat. Nah, itu. Jadi masalah itu bukan dilupakan, tapi diselesaikan. Nah, itu. Dosa itu ditobati, bukan dilupakan. Salah satu tanda celaka, nisyanuz dzunubil madiyah wa huwa indallahi mahfudhah. Melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa itu masih ditulis oleh Allah.
Kita punya dosa nih. Kita lupakan aman. Enggak aman. Nanti dicatat. Baru aman taubat. Taubat menyesali kan. Misalkan dosa dengan manusia, pulangi barang orang segala macam, taubat Allah ampuni baru aman. Nah itu. Bihi yanja wan nasu fi ghaflatihim. Bihi dengannya ilmu. Yanja selamat ianya seseorang. Wan nasu fi ghaflatihim dan bermula manusia itu dalam kelalaian mereka. Bihi dengannya ilmu yanja selamat ianya seseorang. Wan nasu fi ghaflatihim dan bermula manusia itu dalam kelalaian mereka. Orang sedang lalai sibuk dalam kegalauan, orang berilmu selamat. Nah itu. Yanja. Saya yanja. Di situ apa? Yanju berarti bebas. Kita gundul mah bebas. Berarti naja yanju. Saya nggak tahu ini dari apa. Yanja. Tulisannya pakai ya. Pakai alif. Boleh ngikut kitab. Yanju juga boleh. Coba kita lihat. Itu mendukung. Bihi nanja. Bihi yartaji. Nggak cocok kayaknya yanju. Kenapa? Kalau kita lihat syair di depan. Bihi yanja wan nasu fi ghafalah bihi yartaji. Baru cocok yanju yartaju mungkin. Biasanya begitu kalau bait. Bentuknya maka yanju yartaju. Coba lihat yang lagi. Huwa dirwatus syamma tuhmi ilaiha yumsi tuhmi. Bentar. Wan nuru kullun nuri dul jahli marad dahri, kan mirip-mirip tuh. Saumli alaikum ba'dha fa fi hasrun an dzikri. Tapi bebas lah enggak apa-apa. Yanju juga boleh. Bihi yartaji, benar. Bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Benar? Bihi dan dengannya ilmu yartaji, selamat ianya seseorang. Warruhu bainat taraibi dan bermula ruh itu di antara taraib. Taraib tulang dada. Dari mana kita tahu liyaghfira lam itu lam wujud? Karena didahului lam dan yak. Bihi yartaji dengannya ilmu selamat ianya seseorang. Warruhu bainat taraibi, padahal padahal bermula ruh itu bainat taraib, antara tulang dada. Maknanya gini, ketika nyawa mau keluar, orang selamat dengan ilmu. Ketika datang setan menggoda, ya kan? Sayalah Tuhanmu. Kita punya ilmu tauhid. Oh, Tuhan masa ada gambarnya segala macam. Nah, selamat insya Allah. Jadi husnul khotimah. Insya Allah orang yang berilmu husnul khotimah. Bihi yashfi'u. Kenapa yashfi'u? Ya, yashfa'u aja. Syafi'ah yashfa'u. Ada huruf halaknya kah? Kalau ada huruf halak wazannya yaf'alu mudhari'nya. Yadhhabu, yaftahu kah? Ini ada huruf halak nih. Kemungkinan yashfa'u. Kitab saya sebagian ada dhabitnya. Ada dhabitnya. Bihi yashfa'ul insanu man raha 'asiyan. Dengannya ilmu memberi manfaat, memberi syafaat. Apa arti memberi syafaat? Memberi bantuan. Bihi dengannya ilmu yashfa'ul insanu memberi syafaat oleh si insan man roha akan orang yang pergi ia. Roha bermakna zahaba. Bihi dengannya ilmu yashfa'ul insanu memberi syafaat oleh si insan man roha akan orang yang pergi ia asian dalam keadaan maksiat. Pergi kemana? Ila darkin nari, kepada lembah neraka. Ila darkin nirani, ke lembah neraka. Darki lembah. Syarril awakibi, darkin nari, lembah neraka syarril awakib, yang seburuk-buruk akibat. Syarri naik kepada darki, yang seburuk-buruk akibat. Nah, jadi penjelasannya, dengan ilmu seseorang bisa memberi syafaat kepada orang yang mau masuk neraka. Nah, insya Allah nggak jadi masuk neraka. Nah, makanya kita harus sering berjamaah nih, ngaji berjamaah kan. Insya Allah teman-teman kita membantu kita nanti. Mau jatuh ke neraka ditarik sama teman kan. Tarik sama teman. Ngapain lu ke situ? Sini. Dulu kita bareng-bareng kan tidurnya. Nah, itu.
Apa yang kurang makna? Raha pergi. Bihi yashfa'ul insanu, dengannya ilmu memberikan syafaat oleh manusia, man raha, akan orang yang pergi ia asian dalam keadaan maksiat. Mau pergi kemana orang maksiat? Ila darkin nari, nirani, ke lembah neraka. Niran, jamak dari nar. Narun, naran, niran. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran, ya. Niran, jamak taksir. Nar, niran. Apa? Yang sebelum surat. Ghaflah. Ghaflah itu lalai. Wala taghfal, wala taghfal. Bihi yanja, dengannya yanju. Dengannya ilmu selamat ianya seorang, wan nasu fi ghafalatihim, dan bermula manusia itu dalam kelalaian mereka. Bihi yartaji, dengannya ilmu yartaji, selamat ia. Warruhu bainat taraibi, padahal ruh itu di antara tulang dada. Bihi yashfa'ul insan, dengannya ilmu memberi syafaat oleh manusia, man raha, akan orang yang pergi ia dalam keadaan maksiat, ila darkin nirani, ke lembah neraka. Syarril awakibi, lembah neraka yang seburuk-buruk akibat. Itu dia. Apa kira-kira? Itu baitnya. Ada i'rabnya juga. Bait juga boleh ditanya i'rab. I'rabnya apa-apa kah? Semua ada i'rabnya kalau bahasa Arab. Nah, itu. Kalau waw hal itu diartikan apa? Padahal Padahal. sama kayak hal keadaan ya. Ya Zaidun rakiban. Datanglah si Zaid dalam keadaan berkendara. Misalkan rakiban kan hal. Di situ kita taruh hal jumlah boleh. Ya Zaidun wa huwa rakibun. Gitu caranya jumlah ismiyah. Datanglah si Zaid dalam keadaan dia itu berkendaraan kah? Nunggang kuda, sama. Cuma ja'a Zaidun rakiban, rakiban hal langsung. Hal kepada Zaidun, hal mansub tanda nasab fathah, hal mufrad. Jumlah bisa jadi hal. Ja'a Zaidun wa huwa rakibun. Jumlah wa huwa rakibun kita hal kepada Zaidun. Cuma nasabnya pada mahal. Waw hal, huwa mubtada, rakibun khobar. Jumlah mubtada khobar pada mahal nasab. Hal kepada Zaidun. Itu. Atau PL juga boleh. Ja'a Zaidun yarkabu, kan sama aja. Datanglah si Zaid yarkabu. Yarkabu tetap hal. Hal keadaan ia berkendaraan. Yarkabu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah fi'il fa'il pada mahal nasab, hal kepada Zaidun. Itu. Jadi hal itu enggak mesti mufrad. Jumlah sesudah ma'rifah hal kan? Ja'a Zaidun yarkabu. Zaidun ma'rifah, ada yarkabu hal. Jadi kita harus nanya, yarkabu mahalnya apa? Apa rafa, apa nasab, apa jazam kah? Oh, mahal nasab karena hal. Itu. Fafi hasrun apa tempo? Fafiha? Fafi hasrun an-dzikri. Fafiya. Di situ fafiha. Fafiya kan? Fa huruf Fiya, fiya jar majrur padaku. Fafiya hasrun, dalam diriku itu ada batasan. Fiya khobar muqaddam. Hasrun mubtada muakhar. Pada diri saya itu ada batasan dari menyebutkan seluruh kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu itu sangat banyak, nggak mungkin saya sebutkan semuanya di sini. Nah, itu. Ya. Gimana Lutfi? Tanyakan. Hal indaka su'alun ya Lutfi? Yang ketiga alam. Alam itu yus'amu juga seperti lam. Cuman bedanya ada hamzah di awalnya namanya hamzah. Zirwatus syima. Alam nashrah. Syamma'u. Syamma. Zirwatus syamma'u. Puncak yang tinggi. Coba Aji dulu sekali maknain coba. Yang gede. Tes. Saumli. Bismillahirrahmanirrahim. Saumli alaikum, akan saya diktekan atas kamu ba'doma, akan sebagian mah fihi
padanya ilmu. Fasma'u, maka dengarkan oleh kamu. Fafiya hasrun, Maka pada diriku maka pada diriku hasrun, itu ada batasan. An zikri, dari menyebutkan kullil manakibi, seluruh kelebihan. ya. Huwan nuru. Wan nuru, dianya ilmu, itu cahaya. Kullun nuri, seluruh cahaya. Yahdi anil ama, menunjukkan ianya ilmu dari kebutaan. Wazul jahli, dan bermula orang yang bodoh. Marad dahri, itu Enggak itunya di baina. sepanjang masa. Bainal goyahibi, itu di antara kegelapan. Wat dirwatu, ianya ilmu, itu puncak yang asyamai. Samma'u na'at, puncak yang tinggi. Tahmi, Tahmi, menjaga ia puncak. Manif raja, akan orang yang berlindung ia. Ilaiha, kepada puncak. Wayumsi aminan, jadi iya ia itu yang aman. ianya seorang akan orang yang aman. Fin nawaibi, dalam musibah. Ya. Bihi, dengannya ilmu. Yanju, Hmm. selamat ia seseorang. Wan nasu, dan bermula manusia. Fi ghafalatihim, itu dalam kelalaian. Bihi, dengannya ilmu. Yartaji, selamat ia seseorang. Waruhu, dan bermula ruh. Bainat taroibi, itu di antara tulang dada. Bihi, dengannya ilmu. Yashfa'ul insanu, memberi syafaat oleh insan. Man roha, akan orang yang pergi ia asian, al keadaan maksiat. Ilat darkin Nironi. kepada lembah neraka. Syaril awakibi, yang seburuk-buruk akibat. Ya, nah itu, udah mantap itu. Ini contoh jumlah sesudah ma'rifah ya. Huwa dzirwatu syamma'u, dianya ilmu itu puncak yang tinggi. Tahmi, itu harus ada mahalnya. Ya kan? Kalau kita naik kepada dzirwah nggak boleh. Tahmi kan nakirah. Dzirwah ma'rifah, nggak boleh yang. Dianya ilmu puncak yang tinggi yang menjaga ia. Itu salah sebenarnya. Atau kita hal boleh. Hal keadaan puncak yang tinggi itu yang menjaga ia. Manil taja, akan orang yang berlindung ia kan kepadanya. Itu kayak tadi yarkabu. Hal, atau kita jadikan khobar lagi boleh. Bermula dianya ilmu itu puncak yang tinggi. Itu. Nah, yang menjaga ianya puncak yang tinggi kan. Kan orang yang berlindung kepadanya. Nah, itu contoh penggunaannya. Pasti ada mahalnya. Kecuali di awal kalam, jumlah nggak ada mahal. Yadkhulu Zaidun fid dari, masuklah oleh si Zaid dalam rumah. Nggak ada mahal yadkhulu. Karena nggak ada jadi apa-apa kan? Marfu dia. Karena nggak ada amil nasib, amil jazim, itu aja. Udah. Kalau larangan itu dari date ke bawah disebut la nahi. Kalau dari bawah kate disebut la du. Faman ramahu ramal ma'ariba kullaha. Maka ini man yang kita belajar tadi pagi, huruf jazam. Dia tetap menjazamkan dua fi'il walaupun fi'il madhi dijazam juga. Faman rama, maka bermula siapapun itu yang mengharapkan ia akannya ilmu. Rama. Nah, gini, rama mengharap atau mencari yang gampang. Tolaba, makna rama tolaba. Mengharap boleh, mencari boleh. Faman ramahu, maka barang siapa, maka bermula siapapun itu yang mencari ia akannya ilmu.
Ramal ma'ariba. Niscaya mencari ia al-ma'ariba akan harapan. Kullaha seluruhnya harapan. Nah kan? Nah, ini kita i'rab dulu yang tadi pagi nih, mutamimah. Fa huruf ataf. Man isim syarat. Man isim syarat. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni ala sukun. Pada maharafa mubtada. Ya kan? Nah gitu. Tugasnya menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat, satu fi'il jawab. Roma fi'il madhi. Mabni alal fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Hu dhamir mutasil maf'ul bih. Jumlah dulu. Jumlah fi'il fa'il pertama jadi khobar man. Yang kedua jumlah fi'il fa'il pada mahal jazam. Majzum dengan siman. Jadi fi'il syarat. Tinggal fi'il jawab. Roma fi'il madhi. Mabni alal fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Ma'aribah maf'ul bih. Kullaha taukid kepada ma'aribah kan? Jumlah romal ma'aribah fi'il fa'il maf'ul pada mahal jazam. Majzum dengan jawab siman. Udah ada dua kan? Satu fi'il jawab, satu fi'il syarat. Nah itu dari bagi aturan i'rabnya begitu. Waman hadzahu qad hadza kullal matalibi. Dan bermula siman. Nah, bermula siapapun itu yang mendapati ia hadza, yang mendapati ia akannya ilmu, qad hadza, niscaya sungguh telah mendapati ia kullal matalibi, akan seluruh pencariannya, akan seluruh yang dicarinya. Waman hadzahu, dan bermula siapapun itu yang telah mendapati ia akannya ilmu, qad hadza, sungguh telah mendapati ia kullal matalibi, akan seluruh yang dicari. Nah, apa yang kita cari misalkan? Kalau dapat ilmu itu umpamanya dapat segalanya. Jadi man hadza i'rabnya sama kayak man roma tadi. Pokoknya kalau udah bisa satu, man may ya'mal su'an yujzabih itu udah bisa semuanya. I'rabnya sama. Cuma kalau fi'il mudhari' jazamnya kelihatan pada lafaz. Kalau fi'il madhi atau jumlah ismiyah kita sebut mahal jazam. Itu aja. Huwal mansibul ali aya sahibal hija. Huwa, dianya ilmu itu pangkat yang tinggi. Dianya ilmu itu al mansibul ali, itu pangkat yang tinggi. Aya sahibal hija, wahai orang yang memiliki akal. Sahibah orang yang memiliki hija, akal. Dianya ilmu itu mansibul ali, pangkat yang tinggi. Aya sahibal hija, wahai orang yang memiliki akal. Wahai orang yang berakal, ketahuilah ilmu itu pangkat yang tinggi. Kusyairi, mana kusyairi? Huruf nida ada berapa? Huruf nida, sebutkan. Kalau nggak tahu minta bantu sama teman. Kan kita teman harus bantu. Abdil, sebutkan. Ai, terus? Ayu. Ada ayu? Ai. Terus? Ayah. A. Ini ayah di sini, ini huruf nida nih. Tulis. Huruf nida ada 7. Ya. Ayah. Haya. Ai. Hamzah. Wow. 6 bukan 7. 6. Huruf nida ada 6. Tulis huruf nida ada 6. Besok jangan lupa lagi. Ya, 1. Huruf nida yang paling pokok ya. Ayah, seperti di sini. Ayah, wahai. Dah. Ya, ayah. Haya, pakai H. Haya. Ai. Hamzah hamaya. Ai. A doang. Wow.
Nah, itulah huruf nida. Ini belajar ini harus bawa buku tulis kosong atuh. Penting-penting ditulis, ya kan? Susah cari sendiri di kitab, lama ketemunya. Tulis. Dah. Ayah huruf nida mabni ala sukun. Sahiba munada mudhaf. Munada mudhaf mansub tanda nasab fathah. Mudhaf sahibal hija mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jarnya kasrah. Takdir karena isim maksur. Dah. Idza niltahu hawin. Apabila engkau mendapat akannya ilmu, nilta nala yanalu. Idza niltahu, bila engkau telah dapat akannya ilmu, idza niltahu, bila engkau dapati akannya ilmu, hawin. Ini enggak ada fa, mestinya kalau jawab pakai fi'il amar kan ada fa. Ya kan? Ini enggak ada. Syair mungkin darurat, mestinya fahawin. Kalau menurut Tamimah dari pagi kah? Nah, kan kita jadi tahu nih, mungkin namanya syair kurang. Idza niltahu. Apabila engkau dapati akannya ilmu, fahawin, maka mudah olehmu. Hawin, mudah olehmu. Bifautil manasibi, faut, fata yafutu luput. Maka mudah olehmu bifautil manasibi, dengan luput segala pangkat. Mudah olehmu bifautil manasibi, dengan luput segala pangkat. Penjelasannya begini. Tadi kan ilmu pangkat yang tinggi. Bila kita sudah mendapati ilmu, terasa ringan walaupun nggak dapat pangkat yang lain. Kenapa? Walaupun nggak dapat pangkat yang lain, kan dapat ilmu. Ilmu kan pangkat yang lebih tinggi. Berarti pangkat yang lain semuanya di bawah ilmu. Nah, presiden mah di bawah orang yang berilmu. Di bawah orang yang punya ilmu tentang kepresidenan. Presiden kan perlu musyawarah kan? Dengan tim penasihat yang pintar. Nah, berarti kan tunduk kepada tim penasihat. Itu maknanya ilmu tinggi. Fa in fatakad dunya wa tibu na'imiha. Fa in fatakad dunya, maka jika luput kepadamu oleh dunia. Fata yafutu fi'il madhi. Qala yaqulu. Kaf maf'ulnya. Ad-dunya fa'ilnya. Fa in fatakad dunya, maka jika luput akan kamu oleh dunia, wa tibu na'imiha, tibu atau kepada dunia, maka jika luput akan kamu oleh tibu na'imiha, oleh tib, apa kita arti tib? Atiyab, baik, oleh kebagusan, oleh bagus nikmatnya dunia. Tibu na'imiha, oleh bagus nikmatnya dunia. Fa in fataka, jika luput akan kamu oleh dunia, wa tibu na'imiha, dan oleh baik, oleh bagus nikmatnya dunia. Faghammid, maka pejam mata olehmu. Ini kan pakai fa nih. Faghammid, maka pejam mata olehmu. Fa innal ilma khairul mawahibi, karena sesungguhnya ilmu itu khairul mawahibi, sebaik-baik pemberian. Nah itu. Bila kita enggak memiliki dunia, enggak memiliki kenikmatan dunia, ya kita enggak punya lah. Serba kurang, naik sepeda ontel, ya, biasa kiai naik sepeda ontel. Sandal lili, ya kan? Sandal jepit. Enggak apa-apa, faghammid, pejamkan matamu, santai aja, santai aja. Ya. Kenapa? Ilmu itu sebaik-baik pemberian Allah. Harta Allah tidak berikan kepada para nabi. Sebahagian nabi yang dapat harta, kayak Nabi Sulaiman. Enggak? Kepada para nabi Allah berikan ilmu. Kepada para raja kayak Fir'aun, Allah berikan harta. Nah itu.
Memang kita di dunia pengen banyak harta kan? Tapi itulah. Ya. Lebih baik lagi kalau kita punya ilmu juga punya harta, ya nggak apa-apa. Gunakan harta untuk mendukung ilmu. Lebih keren lagi. Apa yang nggak tahu Arab di situ? Sahibal hijab artinya. Yang mana? Arti sahibal hijab. Pemilik akal. Sahibal mal, pemilik harta. Sahibal muru'ah, pemilik harga diri. Sahibal hija, pemilik akal. Kemarin udah di belakang. Man rudzikal hija hurimal ghina. Kan ada. Barang siapa yang dia diberi rezeki akal, maka dia tidak diberikan kekayaan, kan? Wa unsyidtu li ba'dihim, dan aku dinasyidkan bagi sebahagian mereka para ulama. Wa unsyidtu, aku dibacakan nasyid li ba'dihim, milik sebahagian mereka. Saya dibacakan syair milik orang lain, bukan syair saya sendiri. Idza ma'tadza dzu ilmin bi ilmin. Idza, apabila, ma madhiadah. Sesudah idza biasanya fi'il kah? Ini ada ma madhiadah. Idza ma'tadza, apabila mulialah oleh dzu ilmin, oleh orang yang memiliki ilmu. Idza ma'tadza, apabila mulialah dzu ilmin, oleh orang yang berilmu. Bi ilmin, dengan ilmunya. Apabila mulialah oleh orang yang berilmu dengan ilmu. Fa ilmul fikhi aula bi'tidadi, maka bermula ilmu fikih itu lebih utama bi'tidadi, dengan dibanggakan. Atau bi'tidadi mulia juga. Apabila mulialah oleh orang yang berilmu dengan ilmu, maka bermula ilmu fikih itu lebih utama bi'tidadin, dengan mendapatkan kemuliaan. Itu aja. Bi'tidadin, dengan kemuliaan. Ilmu kan umum. Ya, ilmu fikih lebih keren lagi, karena segala persoalan manusia biasanya diselesaikan dengan ilmu fikih. Ilmu semuanya mulia, tapi di sini ilmu fikih lebih keren lagi. Fakam tiben yafuhu, maka bermula berapa banyak wewangian itu yafuhu, yang wangi ia. Fakam tiben, maka bermula berapa banyak wewangian itu yafuhu, yang wangi ia. Yafuhu, menyebarkan wangi, ya wangi ia. Wala kamiskin, dan tidak seperti misik. Jadi gini, minyak wangi itu banyak, semuanya wangi, tapi yang lebih wangi itu misik. Makanya semua orang bikin minyak wangi kasih merek misik, kan? Ya, misik wangi banget. Kata beliau, fakam tibin, berapa banyak dari wewangian yafuhu, yang wangi ia. La kamiskin, tapi tidak seperti misik. Misik tetap lebih keren. Semuanya ilmu baik, wangi, kan? Tapi fikih lebih keren. Nah, itu mau dijelaskan di sini. Wakam tairin yatiru, dan bermula berapa banyak burung itu yang terbang ia. La kabadi, tidak seperti bazi. Bazi elang kalau nggak salah. Bazi pokoknya burung yang paling tinggi terbangnya, yang paling kenceng. Apa? Burung yang paling kenceng tinggi terbangnya. Elang. Elang kali ya. Elang kan ya, terbang kenceng, tangkap ikan di kolam. Wakam tairin yatiru, berapa banyak? Bermula berapa banyak burung itu terbang ya. Banyak burung bisa terbang. La kabazi, tapi tidak seperti elang. Elang tetap di atas. Raja burung kan elang, kan? Keren. Nah, begitu juga ilmu, banyak ilmu, tapi fikih keren banget. Nah, ada pertanyaan Arab. Kam di sini, kam ada dua. Ada kam istifham, ada kam khobariyah. Kalau kam istifham untuk nanya, berapa harga ini roti? Nah, kam sama ni hadal khubzi. Pertanyaan sifatnya, kam isim istifham mabni. Kam isim istifham mabni. Ada kam khobariyah mabni juga. Kam khobariyah tujuannya untuk memberitahukan banyak, bukan untuk bertanya. Cara mengartikannya, fakam tiben,
Maka bermula berapa banyak wewangian itu yang wangi ia. Kan bukan nanya kan? Beliau pengen bilang banyak banget parfum yang wangi. Tetapi tidak seperti misik. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Itu bukan bertanya. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nabi mau bilang banyak banget orang puasa nggak dapat apa-apa kan gitu. Itu namanya kam khobariyah. Iya mabni tetap. Cara i'rabnya mudhaf ilaih, kam khobariyah mabni ala sukun pada mahrafa mubtada. Kam mudhaf tibin mudhaf ilaih. Langsung mudhaf. Yafuhu fi'il dan fa'il pada mahrafa khobar. Nah, kam tairin juga sama. Bermula berapa banyak burung itu yang terbang ia wala kabadi dan tidak seperti elang. Syair mulu hari ini. Syair lagi. Masya Allah. Berarti kam khabariyah untuk berita. Bermakna banyak. Berita. Khabar kan berita. Surat kabar. Apa arti surat kabar? Surat berita kan? Nah, apa kabar hari ini? Apa beritamu hari ini? Nah itu. Kabar itu berita. Wa unsyidtu li ba'dihim. Wa unsyidtu dan saya dibacakan nasyid milik sebahagian mereka. Lam faedah tamlik. Wa unsyidtu li ba'dihim. Saya dibacakan nasyid milik bagi sebahagian mereka. Apa bunyi nasyidnya, syairnya? Al-fiqhu anfasu syai'in antadakhiruhu. Ya, insyaallah keren-keren banget syair. Bermula fikih itu yang paling bagusnya sesuatu. Anta zakhiruhu, yang bermula engkau, itu zakhiruhu yang mengumpulkannya. Al-fiqhu anfasu syai'in, bermula fikih itu yang paling bagusnya sesuatu. Anta, bermula mubtada. Yang bermula kamu itu zakhiruhu yang mengumpulkannya sesuatu. Fiqhu mubtada, anfasu khabar, anfasu mudhaf, syai'in mudhaf ilaih. Anta zakhiruh, jumlah mubtada khabar. Jumlah kan nakirah. Kita naik kepada anfasu. Bermula fikih itu yang paling bagusnya sesuatu, yang bermula kamu itu yang mengumpulkannya. Man yadrus, ya ketemu lagi isim jazam. Man yadrus, menjazamkan. Cuma di sini kita baca yadrusi, takhallus, melepaskan dari bertemu dua yang sukun. May yadrusil ilma lam tadrus mafakhiruhu. Masya Allah. Bab pertama apa? Fa'ala yaf'ulu ya? Dakhala yadkhulu. Fathah dhammah benar. Pertama fathah dhammah. Fathah dhammah, fathah kasrah, fathatani. Ya. Yadrus, darasa yadrusu bab pertama. May yadrusil ilma. Bermula siapapun itu yang mempelajari ia akan ilmu. Lam tadrus. Ya. Ini tadrus kedua bukan belajar lagi maknanya. Hilang. Lam tadrus niscaya tidak hilanglah oleh kebanggaannya. Tadrus hilang, mafakhir kebanggaan, kemegahan. Barang siapa yang mempelajari ia akan ilmu niscaya lam tadrus tidak hilanglah oleh kemegahannya. Nah, insyaallah megah terus, mulia terus sepanjang masa. Fajhat li nafsika ma asbahta tajhaluh. Fajhat, maka sungguhkan olehmu bagi dirimu. Faijhat, ijhat apa kita kan? Sungguhkan olehmu. Rajinkan olehmu. Li nafsika bagi dirimu. Ma asbahta, akan sesuatu. Asbahta, yang jadilah engkau. Asbahta yang jadilah engkau itu tajhaluhu. Engkau jahilkan akannya mah. Fajhat li nafsika, maka sungguhkan olehmu bagi dirimu. Ma asbahta, akan sesuatu.
Yang jadilah engkau itu tajhaluhu, engkau jahili akannya sesuatu. Penjelasannya, paksakan dirimu untuk mempelajari apa yang kamu tidak tahu. Yang kamu nggak tahu, paksakan untuk tahu. Nah itu. Maknanya kita harus semangat kan? Modal ilmu pertama semangat. Kalau kendor nggak ada. Harus dikencengin. Nah, kalau rantainya kendor, motor, nggak bisa jalan, macet ya. Bentar-bentar jatuh. Copot rantainya, kencengin dulu, tarik. Mundur beberapa langkah. Untuk melompat lebih jauh. Fa'awwalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Karena bermula awal ilmu itu iqbal, menghadap. Fa'awwalu ilmi iqbalu, maka bermula awal ilmu itu menghadap. Wa akhiruhu, dan akhirnya ilmu itu juga menghadap. Fa'awwalul ilmi, maka bermula awal ilmu itu menghadap. Wa akhiruhu, dan akhirnya ilmu itu menghadap. Akhiru antara kepada awalu. Untuk mendapatkan ilmu awalnya kita harus menghadap dulu, datang dulu ke kelas, bawa semangat yang tinggi, tahan tidur sejenak kan? Nah itu baru dapat ilmu. Nah itu semangat. Nah, jadi himmah, semangat. Kalau nggak ada semangat nggak dapat. Makanya orang-orang tua ketika ngayunin, apa namanya, ngayunin anaknya yang kecil kan, kru semangat. Yang penting semangat. Kru semangat. Artinya bangkitkan semangatnya. Semangat. Kalau orang kehilangan semangat, walaupun badannya gede kalau macam, udah nggak ada itu. Udah kayak orang putus asa gitu kan, duduk di pinggir jurang merenung, mau lompat ke jurang. Kalau udah putus semangat. Makanya yang penting semangat. Kalau kita masih punya semangat, harapan, walaupun banyak masalah, ada solusinya. Masya Allah. Ini hari ini kitab ini aja selesai pasal ini nih. Ya, semangat, selesai pasal ini. Berapa lembar lagi? Udah mau selesai kan? Udah. Lanjut. Wa kafa biladzatil ilmi wal fikhi wal fahmi da'iyan wa ba'isan lil 'aqili ala tahsilil ilmi. Wa kafa biladzatil ilmi, dan cukuplah kelezatan ilmu, kelezatan fikih dan paham. Dan cukuplah oleh kelezatan ilmu, kelezatan fikih dan paham, da'iyan, akan yang mendorong, da'iyan akan yang mengajak. Da'i, penceramah kan ngajak. Da'iyan akan yang mengajak, wa ba'isan, dan yang mendorong, lil akili, bagi orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, kepada menghasilkan ilmu. Nah itu. Cukuplah kelezatan ilmu, fikih dan paham sebagai pendorong kita, pengajak orang-orang yang berakal untuk mencari ilmu. Kenapa Anda mencari ilmu? Karena ilmu itu sangat nikmat bagi orang yang sudah merasakannya. Fikih, memahami sesuatu masalah, itu sangat lezat sekali. Ya, udah cukup itu alasan untuk mendorong kita orang yang berakal mencari ilmu. Salah satu di awal kitab kan, kita belajar tujuannya untuk mensyukuri nikmat akal. Percuma diberi akal sehat kalau nggak mau belajar. Pa'i kafa yang mana? Coba. Kafa fi'il madhi, fa'ilnya mana? Lazzah. Kafa biladzati. Kafa bil mauti wa'idhah. Kan? Di fa'il kafa itu yang ada huruf jarnya. Bi bidadah. Kafa fi'il madhi. Bi bidadah. Ladzati fa'il kafa. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah takdir. Karena sibuk tempat dengan harakat huruf jar zaidah. Yang gitu? Itu sering di fa'il kafa. Kafa billahi. Billahi fa'il. Kafa billahi syahida. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Nah. Salah satu tempat yang sering ditambah ba di fa'il kafa dan di khobar laisa. Khobar laisa. Ya. Kemarin di Fathul Majid. Kalamullah laisa biharfin. Kan gitu? Laisa harfan asalnya. Bi bidaidah. Ba zaidah itu sering di fa'il kafa dan di khobar laisa. Al ilmu katuyur, apa artinya?
Ilmu itu seperti burung. Burung kalau nggak dikurung terbang. Faqayyiduhu bi khattik. Nah, maka ikatlah ilmu itu dengan tulisanmu. Itu lebih kurang lah, kebalik-balik dikit kan. Jadi ilmu yang didengar itu harus diikat. Kalau kata dalam ta'lim, kita nggak disebut ahli ilmu selama di kantong kita nggak ada buku kecil dan pulpen. Di mana-mana kita pergi dengar hikmah, catat. Dengar hikmah, catat. Nah, itu baru ahli ilmu. Tengah lagi baru. Udah. Ini beliau pengen menjelaskan kepada kita penyebab malas dan cara menghilangkan malas. Nah, ini penting nih. Ya. Tidur-tiduran itu tanda malas. Ya. Tidur-tiduran tanda malas, duduk nyandarin dagu kah? Itu kata, walaupun enggak selamanya. Ini obat malas, lihat. Lanjut. Waqad yatawalladul kaslu minal balghami warutubati. Dan kadang-kadang lahir, ya. Lahirlah oleh malas minal balghami. Balgham itu lendir di mulut. Kayak apa namanya? Kayak dahak gitu ya. Apa bahasa di sini? Nah, itu. Balgham juga sama. Kadang-kadang lahirlah oleh malas itu min balgham, dari apa, dahak, warutubati, dan basah di mulut. Ini menghambat hafalan nih. Kalau orang yang banyak dahaknya kan susah ngafal kan. Ya. Kayak saya perokok harus berdehem terus gitu kan. Nah, ini bahaya juga ini. Harus ada cara menghilangkannya nih. Kadang-kadang lahirlah oleh malas itu minal balgham, dari lendir-lendir, warutubah, dan basah-basah. Wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Dan bermula cara menguranginya balgham. Cara mengurangi lendir tadi, taqlilut ta'ami, mengurangi makanan. Mengurangi makan. Alhamdulillah di sini nggak perlu dikurangin lagi, udah pas. Ya. Taqlilut ta'am, mengurangi makan. Qila, dikatakan orang. Ini dalilnya kata orang nih, bukan hadis Nabi. Ittafaqa sab'una nabiyan. Sepakatlah oleh 70. Apa ia 70 nabi? Sepakatlah oleh 70 orang nabi. Ala anna kasratan nisyani min kasratil balghami. Kepada bahwa sungguh banyaknya lupa itu dari banyaknya lendir di mulut. Ini walaupun, nah ini begitulah kata beliau. Ini sepakat para nabi, nggak tahu dari mana. Sepakat 70 nabi menyatakan banyak lupa akibat banyak balgham, banyak dahak. Wa kasratul balghami min kasrati syurbil ma'i. Dan bermula banyaknya dahak itu dari banyaknya minum. Nah, ilmu kesehatan suruh kita banyak minum air putih. Minum es mungkin yang bikin banyak dahak, air putih enggak. Wa kasru syurbil ma'i min kasratil akli. Dan bermula banyak minum air itu dari banyak makan. Ini merembet nih. Banyak makan menyebabkan banyak minum. Banyak minum menyebabkan banyak lendir di mulut. Banyak lendir menyebabkan banyak lupa. Banyak lupa menyebabkan enggak ingat apa-apa kan? Nah, itu. Dah. Wal khubzul yabisu yaqta'ul balghama. Dan bermula roti yang kering itu menghilangkan, ia akan balgham. Nggak bisa kita makan roti kering kalau nggak didorong pakai air kan nyangkut. Wal khubzul yabisu, bermula roti yang kering, yaqta'u, itu menghilangkan, ia akan balgham. Roti kering. Ini kajian zaman dulu, ini kita tanya sama dokter ini, benar apa enggak? Dokter biasanya lebih paham. Di bidang kesehatan tentunya. Wa kadza aklu zabibi ala riqi yaqta'ul balghama. Demikian pula itu makan zabib. Zabib itu anggur kering. Zabib anggur kering. Dan demikian pula itu aklu zabib, makan anggur kering
alarriki dalam keadaan lapar. Rik lapar banget. Dalam keadaan lapar, yaqta'ul balgham itu menghilangkan ia akan lendir. Ketika lapar makan anggur kering. Dari mana kita cari anggur kering di sini kan? Enggak ada. Wala yuksiru minhu hatta la yahtaja ila syurbil ma'i fayadzidul balghama. Wala yuksiru, dan jangan memperbanyak ayahnya seseorang minhu darinya zabib. Demikian pula itu makan zabib ala rik dalam keadaan lapar, yaqta'ul balghama menghilangkan ia akan dahak. Wala yuksiru, walaupun dia menghilangkan dahak jangan banyak-banyak juga. Wala yuksiru, dan jangan memperbanyak ia minhu darinya zabib. Jangan makan terlalu banyak. Hatta la yahtaja, hingga tidak perlu ia ila syurbil ma'i kepada minum air. Hingga tidak perlu ia kepada minum air. Kalau banyak makan zabib jadi minum air banyak juga. Fayadzidul balghama, maka menambah ia akan balgham juga, tambah banyak dahak juga. Fayadzidul balghama, maka menambah ia, ianya minum air tadi, akan balgham, akan dahak lagi. Nah, pada beli siwak, beli di mana? Berapa? 4-8 ribu. Yang ini 8. Oh, yang ada sarung. Yang enggak ada 6. 5. Sarungnya 3.000. Nah ini, wasiwaku yukallilul balgham. Kenapa saya nanya itu ada siwak? Bermula siwak itu mengurangi ia akan dahak. Ya. Pak Ul udah beli belum? Udah. Nah, mengurangi dahak. Wasiwaku yukallilul balgham. Ini cocok nih kalau dagang siwak baca ini kan? Masya Allah. Wasiwaku yukallilul balgham. Bermula siwak itu mengurangi ia akan balgham, akan dahak. Wa yazidu fil hifdzi wal fasahati, dan menambah ianya siwak fil hifdzi pada hafalan, wal fasahati dan kefasihan. Kefasihan lidah dalam berbicara terang. Enggak nyangkut-nyangkut kan? Enggak macet-macet. Sering pakai siwak. Jadi bersiwak juga di tengah lidah. Yang bikin kita ini lambat, lidah kita tebal kadang kan? Banyak makan segala macam kan? Apalagi perokok, itu harus dikerok. Pakai siwak boleh atau pakai ada alatnya biasanya beli. Dikerok. Kan lidah kita tebal. Banyak makan segala macam. Apalagi kalau sering makan daging. Nah itu. Wa yazidu fil hifdzi, menambah ianya siwak pada hafalan dan fasih. Fasih. Fa innahu sunnatun saniyatun. Karena bahwa sungguhnya siwak itu sunnah yang mulia. Sunnatun saniyah, saniyah mulia. Tinggi, mulia. Yazidu fi sawabis shalah wa qiraatil qur'ani, menambah ianya siwak pada pahala salat dan baca Quran. Nah itu. Kan ada hadisnya, 1 rakaat dengan siwak seperti 70 rakaat tanpa siwak. Nah itu. Menambah ya fi sawabis shalah pada pahala salat wa qiraatil Quran dan baca Quran. Nah itu bagus juga bersiwak. Pakai siwak boleh, pakai sikat gigi juga boleh. Lagi. Sedikit lagi ya. Wa kadzalikal qai'u yuqallilul balghama. Demikian lagi itu muntah. Qai'u memuntahkan, mengeluarkan isi perut. Kadang-kadang kita perlu memuntahkan kan. Demikian pula itu memuntahkan, yuqallilul balgham, mengurangi ia akan lendir, warutubah dan basah-basah. Mengurangi ia akan dahak dan basah-basah. Kalau zaman sekarang apa namanya ya? Kurah gitu ya. Pernah dengar kurah? Kayak kurah hidung, orang yang suka ngaji Quran itu. Dia ada alat khusus, cairan apa dimasukin ke dalam hidung nanti bersih, keluar semua. Untuk ngurah hidung, supaya suaranya bagus. Ada ngurah tenggorokan kan? Tenggorokan kita kan kayak selang, tahu selang air kan? Dinyalain air terus, itu lama-lama gimana selang? Warna apa? Kalau selang pipa, dia aliri air terus.
Ada hijau-hijau itu apa namanya? Lumut kah? Berlumut. Kerongkongan kita juga sama. Hidung kita kan dihirup terus udara segala macam kah? Dimasukin macam-macam makanan kah? Sambal ini itu. Tempe, tahu kan? Lama-lama berlendir dia. Makanya perlu dikurah namanya. Nah, itu. Nah, ini mungkin memuntahkan salah satunya. Ini zaman dulu, kalau zaman sekarang ada obatnya. Nah, untuk ngurah tenggorokan, ngurah perut kali-kali kan. Nah. Detok, bahasa kedokteran detok. Detok apa namanya? Untuk membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Salah satu caranya puasa juga bisa. Ini wa tariqu taklilil akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Bermula cara mengurangi makan itu berpikir pada manfaat sedikit makan. Wa tariqu taklilil akli. Bermula jalan mengurangi makan itu at-ta'ammulu. Itu berpikir fi manafi'i qillatil akli pada manfaat kurang makan. Itu cara mengurangi makan, kita cari tahu manfaat sedikit makan. Jadi sedikit makan itu manfaatnya sangat banyak. Walaupun kita suka banyak makan. Apa manfaat sedikit makan? Wahiyas sihatu wal ifatu wal itharu. Dianya manfaat itu sehat. Wal ifatu terjaga dari yang haram, ifah. Wal isaru dan mengutamakan orang lain. Dianya manfaat kurang makan itu sehat. Hampir semua penyakit yang kita rasakan akibat makan. Perut. Di perut numpuk penyakit kan. Salah makan ini sakit perut, salah makan segala macam. Kegemukan juga penyakit. Kurang makan juga penyakit nanti. Nah, tapi makan normal. Kalau kita bisa menjaga makan sehat insya Allah. Rata-rata orang diabetes kebanyakan makan gula. Enggak? Diabetes. Kebanyakan jajan air-air gelas itu. Sekarang nggak terasa. Begitu udah 40, udah numpuk gula di badan. Udah diabetes. Nah, kalau sedikit makan kita sehat, ifah terjaga dari yang haram, nggak perlu yang haram. Kalau kita hidup boros baru perlu yang haram, nggak cukup yang halal kan? Tapi kalau makan ala kadar insya Allah yang halal banyak. Wal isaru dan bisa mengutamakan orang lain. Kita makan sedikit ada lebih kasih teman. Nah itu isar. Begitu katanya ya. Jadi penyebab penyakit itu kebanyakan penyakit disebabkan oleh banyaknya makan. Itu sepakat semuanya berarti. Dokter juga bilang seperti itu. Kata Sayyidina Ali, janganlah engkau jadikan perutmu sebagai kuburan-kuburan hewan. Itu kata Sayyidina Ali. Janganlah kamu menjadikan perutmu sebagai kuburan-kuburan hewan. Masukin ayam terus kah? Jadi kuburan ayam. Masukin lembu, sapi ke dalam perut. Jadi perut jadi kuburnya hewan. Itu kata Sayyidina Ali. Ya kan? Barang siapa yang mementingkan isi perutnya, yang keluar darinya, nilainya itu seperti yang keluar dari perut. Itu. Kalau hidup kita cuma mikirin makanan kan? Berarti nilai kita ketika makanan itu sudah keluar. Nah itu. Ya, dikit lagi. Khatam hari ini bab kelima. Qila, dikatakan orang. Ada dalam kitab apa saya temukan lupa ya. Allah itu membenci ulama yang gemuk. Ulama yang gemuk. Ulama itu mestinya nggak boleh gemuk. Kan ahli ibadah. Kalau gemuk gimana mau sujud? Ya kan? Sujud berat, rukuk berat. Cuma saya lupa. Ini enggak ini. Pernah saya baca dalam kitab tasawuf kalau nggak salah. Walaupun bukan hadis Nabi kata para ulama. Mungkin yang bilang ini ulama kurus. Jadi ulama kurus nulis kitab. Allah membenci ulama gemuk. Apalagi gendut. Kan gemuk enggak identik dengan gendut kan? Gendut. Makanya ulama itu kan mestinya puasa Senin Kamis ya. Sehari puasa, sehari buka kan? Puasa Nabi Daud. Enggak boleh gemuk-gemuk. Berapa baris lagi? Udah kan dikit lagi ya? Oke. Fa'arun summa'arun summa'arun. Maka tercela. Summa'arun kemudian tercela. Summa'arun kemudian tercela. Ini kuat banget nih 3 kali tercela. Tercela, 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 benar-benar tercela. Siapa yang tercela? Syaqaul mar'i min ajlit ta'ami. Bermula kecelakaan seseorang dari karena makanan.
I'rab dulu, i'rab dulu. Syaka'ul mar'i mubtada. Enggak? Min ajli ta'ami jar majrur. Fa'arun itu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi kalau kita susun begini. Bermula kecelakaan seseorang dari karena makanan itu arun, memalukan. Apa tadi saya artikan arun? Tercela, kan? Tercela dan memalukan. Kecelakaan seseorang karena makanan. Misalkan seseorang apa ya? Ya sakitlah segala macam karena makanan, itu memalukan. Mestinya orang Islam jangan banyak makan tadi. Ya. Ini penjelasan yang benar. Arun summa arun khabar muqaddam. Syaka'ul mar'i mubtada. Jadi kecelakaan seseorang karena makanan itu cacat. Misalkan begini, kita butuh banyak makanan, sibuk tiap hari kerja untuk cari makanan kan, sampai harus mencuri, mengambil punya orang segala macam, itu kan sangat memalukan. Nah, itu penjelasannya. Kecelakaan seseorang karena makanan itu benar-benar memalukan. Nah, dikit lagi. Wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dan dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu, wasungguhnya Nabi itu qala berkata, ayahnya Nabi. Maksud Ustaz membahas ini adalah karena bukan tujuan lain-lain, tapi Salah satun yabghaduhumullahu ta'ala min ghairi jurmen. Bermula 3 orang. Itu membenci akan mereka oleh Allah Ta'ala min ghairi jurmen, dari tanpa dosa. Bermula 3 orang itu yabghaduhumullah, membenci akan mereka oleh Allah Ta'ala min ghairi jurmen, dari tanpa kesalahan. Jurmen maksiat, tanpa maksiat. Masya Allah. Allah biasanya membenci orang karena maksiat. Ini ada 3 orang yang dibenci bukan karena maksiat. Siapa? Al-akulu, tukang makan. Akul. Akul itu isim fa'il mubalaghah. Akul, fa'ulun, orang yang sangat banyak makan. Makan mulu. Al-akulu, orang yang banyak makan. Wal bakhilu, orang yang pelit. Pelit dari hal yang nggak wajib. Kalau pelit dari hal yang wajib, haram, kan? Dosa. Pelit nggak mau bayar zakat, kan dosa. Ini pelit nggak mau sedekah misalkan, nggak dosa, walaupun nggak baik. Wal mutakabiru, dan orang yang sombong. Mestinya sombong dosa ya, di sini nggak dosa. Nah, masih panjang rupanya. Saya kira 3 baris lagi. Dah. Wa ta'ammulu fi madari kasratil akli. Wa ta'ammulu kita ataf kepada, perhatikan. Ta'ammulu ataf kepada ta'ammulu di atas. Ulang amelnya. Wa tariku taklilil akli. Bermula cara mengurangi makan. Pertama tadi ta'ammulu, berpikir pada manfaat kurang makan. Sekarang at-ta'ammulu berpikir fi madari kasratil akli. Berpikir pada mudarat banyak makan. Ta'amulu berpikir fi madari, pada mudarat banyak makan. Mudarat banyak makan, sehingga kita nggak mau banyak makan. Wahiyal amradu wa kalalatu tab'i. Wahiyah, dan dianya mudarat banyak makan. Dianya mudarat banyak makan itu kasrat, itu amradu, penyakit-penyakit. Banyak makan, banyak penyakit. Wa kalalatu tab'i, dan tumpul tabiatnya. Tumpul tabiat, tumpul akalnya. Kalau yang banyak makan. Tapi di pondok insya Allah nggak ada yang banyak makan. Ya, mana ada banyak makan. Pas. Nggak boleh nambah. Ya, nah itu. Kalalatu tab'i, tumpul akalnya. Qila, dikatakan orang, al-bitnatu tudhibul fitnata. Al-bitnah tudhibul fitnah. Nah ini kan ungkapan orang Arab ini enak. Al-bitnah tudhibul fitnah. Al-bitnatu tudhibul fitnata. Bermula bitnah. Bitnah itu orang banyak makan, kenyang perut. Butunon kan perut. Bitnah itu perut penuh terus. Al-bitnatu. Bermula orang yang perut penuh. Apa kita artikan?
Albitnatu, penuhnya perut, yudhibu, menghilangkan, ia akan fitnah, akan kecerdasan. Fitnah, fatana, cerdas. Fitnah, kecerdasan. Bermula perut penuh itu tudhibul fitnah, menghilangkan, ia akan kecerdasan. Dua, 4, 6 baris lagi kalau kitab saya. Santai 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang punya pohon delima di rumahnya? Delima? Nggak ada? Hukia Jalinusa. Anjalinusa. Dihikayahkan dari Jalinus. Nggak tahu Jalinus siapa nih? Ya, Jalinus. Ada nggak Jalinus? Nggak ada penjelasannya. Diceritakan dari Jalinus annahu qala. Kalau sungguh Jalinus itu berkata ia. Ar-rummanu naf'on kulluhu. Bermula rumman. Apa rumman? Buah delima. Ar-rummanu bermula buah delima itu naf'on kulluhu, bermanfaat seluruhnya. Ar-rummanu naf'on kulluhu, bermula buah delima itu memberi manfaat, kulluhu itu manfaat seluruhnya manfaat. Nah, itu kalau ada yang buah delima nanti bawa manfaat. Wasamaku dararun kulluhu, dan bermula ikan itu mudarat seluruhnya ikan. Nah, makanya di sini nggak ada makan ikan. Orang-orang khusus makan ikannya di kolam. Nah, mudarat. Asamaku dararun kulluh, bermula ikan itu mudarat seluruhnya. Tapi ini bertentangan. Ilmu kesehatan menyatakan kita harus banyak makan ikan. Sehat. Protein ikan lebih sehat daripada protein lain. Wa qalilu samaki khairun min kasiri rumani. Memang rumman delima baik. Ikan mudarat. Tapi qalilu samaki khairun min kasiri rumani. Bermula sedikit ikan itu lebih baik dari banyaknya buah delima. Kesimpulannya buah delima kita makan, ikan juga kita makan. Wa fihi itlaful mali, dan dalamnya apa? Nah, bermula sedikit ikan lebih baik dari banyaknya buah delima. Wa fihi, dan dalamnya banyak ya. Banyak buah delima misalkan, itu itlaful mali, menghabiskan harta. Tiap hari beli delima, kecuali punya kebun sendiri kah? Wa fihi, dan padanya banyak buah delima aja yang dekat dan padanya banyak buah delima, banyak makan delima, itlaful mali, itu menghilangkan harta. Wal aklu fauqa syabai dararun mahdun, dan bermula makan di atas kenyang itu mudarat semata-mata, mudarat yang murni, mahdun. Bermula makan di atas kenyang dararun mahdun, itu mudarat yang nyata. Kalau banyak makan, udah kenyang masih makan, itu pasti bahaya, sakit perut. Wa yastahaqqu bihil iqabu fi daril akhirati, dan berhak dengannya banyak makan, berhak dengannya kenyang di atas. Yastahaqqu, dan diberhakkan dengannya makan di atas kenyang, al iqabu, akan siksa, fi daril akhirah, di negeri akhirat. Jadi gini, makan udah kenyang, ada ulama yang mengharamkan. Kita udah kenyang masih makan, itu haram. Kalau haram kan masuk neraka. Ini wa yastahaqqu bihi, dan berhak dengannya makan sesudah kenyang, akan siksa dalam negeri akhirat. Siksa, kita mohon ampun kepada Allah kan? Habis makan istighfar, astagfirullah ya Allah, makan kekenyangan. Wal akulu baghidun fil qulubi, bermula orang yang banyak makan itu dibenci dalam hati. Wal akulu, bermula orang yang banyak makan itu baghidun fil qulubi, dibenci dalam hati. Kalau kita banyak makan, teman kita nggak suka kita, apalagi makan berjamaah kan, makan rame-rame nih, kita udah habis separuh kan, teman baru 2 suap, kita apaan nih katanya, nggak benar nih.
Bisa-bisa kita dipecat dari grup. Wal akulu, tukang makan itu baghidun fil qulubi, dibenci dalam hati. Allahu Akbar. Ada yang mengarang kitab ini. Ini kan kitab taklim nih. Ada juga yang bikin syarah, bikin ta'liq, dia mengkritik. Kita kitab taklim tidak semuanya harus diterima. Ada yang dikritik, nggak sesuai dengan zaman katanya. Ya nggak apa-apa, kita ngambil umumnya. Kita ambil yang kuat-kuat, kita amalkan ya. Yang nggak kuat, kita usahakan. Wa tariqu taklilil akli ayyakulal at'imata dasimata. Apa arti dasimah? Coba lihat kamusnya. Dasimah. Coba saya lihat. Dasimah. Ada nama orang Dasimah? Ya, Dasimah. Apa ya? Kayak lemak itu apa? Apa sup? Udah copot nih kamu. Ini tanda dilihat terus kan? Nah, iya. Dasima, gemuk, lemak. Berlemak. Kenapa disuruh makan berlemak? Ini kalau dalam kedokteran suruh hindari makan lemak, bahaya. Numpuk di perut. Ini beda-beda nih. Lemak. Nah ini. Kita baca aja kan, walaupun kita nggak paham nih. Kotoriku taklilil akli ayyakulal at'imata dasimata. Dan bermula cara mengurangi makan itu ayyakula. Itu bahwa makan ya al at'imata akan makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak disuruh makan, bahaya ini. Ya. Wa yuqaddimu fil aklil altafa wal ashha. Dan mendahulukan ia dalam makan al-altafa akan yang lembut. Mendahulukan ia dalam makan akan yang lembut. Wal ashha dan akan yang paling diinginkan. Yang paling diinginkan. Ini benar juga nih. Cara mengurangi makan. Pertama makan makanan yang berlemak. Ini saya nggak paham nih maksudnya. Yang kedua mendahulukan ia dalam makan altaf yang lembut. Sebelum makan ada buah, makan buah dulu. Makan buah dulu. Makan buah dulu. Dengan harapan habis makan buah banyak, mau makan nasi nggak kuat lagi. Makan dikit, jadi dikit kan. Karena kalau buah kan lebih gampang dicerna. Makan yang lembut-lembut dulu, sayuran. Kemudian baru nasi. Wal ashha, makan yang paling diinginkan dulu. Yang paling diinginkan di antara banyak makanan, makan dulu yang kita suka. Nanti yang lain, kita nggak suka kan. Jadi nggak terlalu mikirin. Tapi kalau makan yang nggak kita sukai dulu, tinggal yang paling kita sukai. Walaupun udah kenyang, kita tetap makan. Orang kita suka kan. Nah itu benar caranya, triknya. Ada tempe, ada tahu, ada daging ayam. Apa dulu kita makan? Daging ayam dulu. Tahu belakangan misalkan. Kalau tahu dulu tempe ada, nah daging ayam ketinggalan nih. Saya nggak dihabisin mubazir kan? Akhirnya kekenyangan. Nah itu maksudnya. Wala ya'kulu ma'al jai'ani, dan tidak makan ia bersama orang yang lapar. Jai'an. Jangan makan bersama orang yang lapar. Ini mungkin ya, maksudnya mungkin. Cara mengurangi makan, jangan makan bersama orang lapar. Kenapa? Orang lapar makannya lahap banget. Kalau kita lihat dia lahap banget, kita udah kenyang pun pengen ngikut. Nah itu mungkin gitu. Bukan berarti jangan memberi makan ke orang yang lapar. Justru orang lapar dikasih makan ya. Ini untuk mengurangi. Cara kita ngurangi makan gimana? Jangan makan bareng teman yang kelaparan. Maksudnya dia punya makanan sendiri, dia makannya banyak banget. Kita jadi pengen banyak. Illa idza kana lahu ghardun sahih. Ini illanya jauh ke belakang nih. Mana tadi? Wal apa tadi? Illa idza kana. Ini kecuali ke mana? Ini kecuali ke sana tadi. Ulang lagi. Dikit. Wal aklu fauqa syaba'i dhararun. Itu kecualinya ke situ. Bermula makan di atas kenyang itu mudarat. Jangan salah kecuali, salah mufhum. Bermula makan di atas kenyang mudarat.
Udah kenyang masih makan mudarat. Illa, kecuali baru enggak mudarat. Nah, kecualinya ke situ. Illa idza kana lahu, kecuali apabila adalah baginya seseorang itu ghardun sahih. Maksud yang benar fi kasratil akli, dalam banyak makan. Kecuali apabila adalah baginya seseorang itu ghardun sahih, maksud yang benar fi kasratil akli, pada banyak makan. Pada dasarnya makan banyak itu jangan. Kecuali kalau memang perlu makan banyak. Seperti besok mau puasa nih, kalau nggak makan agak banyak dikit takut siang-siang udah kelaparan kan? Nggak apa-apa. Atau pengen kerja ke kebun, ya kan? Pengen deres karet nih, kalau nggak makan banyak ini nggak kuat. Makan banyak nggak apa-apa. Kerja juga ibadah kan? Mana contohnya? Bi ayataqawwa, yataqawwa bacanya. Bi ayataqawwa bihi ala siyami was salati wal a'mali syaqqati falahu dzalik. Bi ayataqawwa dengan bahwa kuat ia. Bi ayataqawwa dengan bahwa kuat ia bihi dengannya makan banyak, kuat ala siyami kepada puasa, was salati kepada salat, wal a'mali syaqqati dan pekerjaan-pekerjaan yang berat, syakkah berat. Wal a'mali syaqqati dan pekerjaan-pekerjaan yang berat, falahu dzalika, maka baginya itu demikian. Falahu, maka baginya itu demikian. Baginya itu demikian, boleh banyak makan. Boleh banyak makan. Ini pengen bantu ayah di kebun nih, makan dulu yang banyak, nggak apa-apa. Ya, itulah dia. Ada pertanyaan? Mantap ini khatam. Baru khatam 5 pasal. Pasal 6, 7, 8 masih banyak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sambil lihat-lihat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat-lihat. Bacanya yukat di mutu. Ya. Atau yukadima, kita atah kepada ayat akulah. Qatarikut taklilil akli ayyukadima. Boleh kata. Atah kepada ayat akulah. Itu bahwa mendahulukan ia dalam makan akan altaf yang lembut, wal ashha yang paling diinginkan.